Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menolong, memberkati kami, memberikan kami kekuatan, hikmat dan tuntunan, sehingga kami dapat melewati hari ini dengan baik. Semuanya itu Tuhan karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang indah saat ini. Kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 23 ayat 4-5. Tertulis demikian. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca atau mendengar ayat ini mungkin membuat kita bertanya, mengapa tidak boleh bersusah payah menjadi kaya? Bukankah baik untuk berusaha dan menjadi kaya? Apalagi sekarang ini semua orang membutuhkan uang untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk membeli rumah, sekalipun rumah yang ukurannya kecil, karena harga tanah dan bangunan saat ini sudah semakin mahal. Selain itu, kalau kita kaya, kita tidak akan menyusahkan orang lain, dan bahkan bisa menjadi berkat buat sesama. Lalu mengapa tidak boleh bersusah payah untuk menjadi kaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bahwa penekanan ayat ini adalah pada sikap hati kita, supaya terbebas dari segala keinginan hawa nafsu dan ketamakan akan harta kekayaan. Hal ini bukan berarti bahwa tidak boleh kaya. Tentu boleh saudara, kalau Tuhan memberikan kepada kita kekayaan, berkat yang berlimpah, itu bukanlah suatu dosa. Tapi perlu kita ingat bahwa itu bukanlah fokus kita. Ketamakan dan keinginan menjadi kaya bisa menjadi perangkap buat kita dan membawa kerugian. Ada banyak kasus terjadi di mana banyak orang menjadi korban karena terobsesi menjadi kaya, sehingga tidak berpikir lagi dengan bijaksana. Ada banyak kasus di mana orang-orang terjatuh dalam berbagai situasi sulit, bahkan terjerumus ke dalam dosa karena obsesi menjadi kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita semua melalui ayat ini. Yang pertama adalah jangan kita tamak akan kekayaan. Tamak atau cinta akan uang bisa membawa kepada kejatuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang kedua, saudara, utamakan Tuhan di atas kekayaan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Fokus kita adalah mencari Tuhan terlebih dulu dan menempatkan Dia di atas segala-galanya. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bukan carilah kekayaan maka kamu akan hidup. Bukan, saudara. Ingatlah, saudara, Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah sumber segala-galanya bagi kita. Yang ketiga, saudara, lakukanlah bagian kita yang terbaik. Ayat ini bukan berarti bahwa karena kita tidak bersusah payah, maka kita hanya bermalas-malasan saja. Tidak demikian, saudara. Tetap kita harus berusaha dan mengerjakan yang terbaik. Soal hasil, itu semua kita serahkan kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, jangan andalkan kekayaan. Kekayaan tidaklah abadi.
bisa lenyap dan tidak dapat menjadi jaminan akan kehidupan kita. Tuhanlah satu-satunya andalan bagi kita yang sejati. Yang kelima, saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Karena itu, saudara, jangan fokus kita kepada kekayaan, tapi fokus kita harus kepada Tuhan. Tapi bukan dengan modus untuk menjadi kaya, tapi sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan dengan hati kita yang tulus. Yang keenam, saudara, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, jagalah hati kita dari dosa kesombongan karena kekayaan. Kesombongan tidak perlu menunggu saat kaya, saudara. Kesombongan itu tidak mengenal status kaya atau miskin. Kalau fokus kita selalu kepada kekayaan, maka dengan mudah kita dapat menjadi sombong. Mari saudara, kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, miliki kerendahan hati, karena semuanya berasal dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pandang kekayaan dari sudut pandang yang benar, berdasarkan firman Tuhan. Bersukacitalah selalu dalam berkat anugerah Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami saat ini, supaya kami tidak terobsesi dengan kekayaan duniawi, tidak tamak dan tidak memiliki keinginan hawa nafsu untuk menjadi kaya, tapi senantiasa kami memiliki hati yang mengutamakan Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Kami menyadari, ya Tuhan, bahwa daripada-Mu-lah datang segala berkat, dan Engkau, Tuhan, tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu mencukupi segala apa yang kami perlukan. Ajar kami, Tuhan, untuk lebih lagi mengasihi-Mu, dan dalam kehidupan kami yang Tuhan percayakan di bumi ini, supaya kami melakukan bagian kami yang terbaik. Kami tidak mau mengandalkan kekayaan dan harta. Kami mau belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan bersyukur senantiasa karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami, ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa hidup dalam firman-Mu. Sepanjang malam ini kami mau beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Naungi kami dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah. Berikan semangat yang baru kepada yang berputus asa. Dan nyatakanlah pertolongan-Mu, ya Tuhan, kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, kami terima dengan berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.